warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Rahmi. Di dalam video ini saya akan membahas tentang masalah penugasan. Masalah penugasan adalah suatu masalah dalam objek penugasan yang bertujuan untuk meminimalkan biaya, meminimalkan jarak, dan juga meminimalkan waktu, serta juga bisa memaksimumkan keuntungan. Nah, masalah penugasan ini bisa kita lakukan dengan metode Hungaria. Metode Hungaria adalah suatu modifikasi baris dan kolom pada matrik efektivitas sehingga memunculkan 00 tunggal pada baris dan kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan atau hasil dari masalah penugasan tersebut. Nah, sebelum agar lebih pahamnya lagi, saya akan membahas tentang bagaimana cara pengerjaan dalam masalah penugasan. Sebelum itu, jangan lupa di-like ya guys. Di sini saya ada satu soal. Soalnya itu adalah suatu perusahaan kotak hadiah mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda, yaitu memotong karton, merekatkan kertas warna, memberikan hiasan, dan membungkus. Perusahaan kotak hadiah tersebut hanya memiliki 4 orang karyawan, yaitu Hana, Karin, Helmi, dan Rosi. Upah seorang karyawan untuk masing-masing pekerjaan berbeda-beda seperti tabel berikut. Nah, tentukan besarnya biaya optimal yang dikeluarkan perusahaan kotak hadiah dengan kondisi satu pekerjaan hanya dikerjakan oleh 1 orang. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu untuk memaksimumkan keuntungannya, berapa upah yang akan dikeluarkan pada setiap pekerjaan dalam 1 orang pengerjaan. Jadi, satu pekerjaan itu tidak boleh dikerjakan oleh 2 orang. Nah, inilah tugas untuk mencari masalah penugasan ini. Nah, kita masuk ke dalam pembahasannya. Soal yang saya bacakan tadi sudah saya buat dalam bentuk tabel. Di sini ada 4 pekerja, yaitu Hana, Karin, Helmi, dan Rosi. Dan ada 4 kegiatan, yaitu ada yang memotong, ada yang memberi warna, ada yang memberikan hiasan, dan ada yang juga yang membungkus. Nah, tujuan dari soal ini untuk meminimalkan biaya pengeluaran dalam setiap pekerja, yaitu satu pekerja hanya melakukan 1 kegiatan saja. Nah, inilah tugas kita untuk mencari pekerja 1 kegiatannya apa, pekerja 2 kegiatannya apa, pekerja 3 apa kegiatannya apa, dan juga pekerjaan 4 apa kegiatannya, dan berapa pengeluaran yang akan dikeluarkan. Nah, yang pertama kita tulis dulu agar lebih mudah. Yang ribunya ini kita tulis hanya 15 untuk mempermudahnya ya. Di sini ada 15.000 kita tulis 15, di sini ada 14.000 kita tulis 14, di sini ada 18.000 kita tulis 18 sampai seterusnya. Nah, yang pertama kita cari dulu nilai terkecil dari setiap baris. Nilai terkecil dari setiap baris. Nah, yang baris pertama nilai terkecilnya ada di angka 14. Ini adalah nilai terkecil dari baris pertama. Yang kedua, nilai terkecilnya ada di angka 16. Yang ketiga, nilai terkecilnya ada di angka 19. Dan yang keempat, baris keempat ini nilai terkecilnya ada di angka 16. Kemudian nilai terkecil ini kita kurangkan dengan nilai setiap baris. Baris pertama kita kurangkan dengan nilai terkecilnya. Berarti ini 15 dikurang 14, ini 14 dikurang 14, ini 18 dikurang 14, ini 17 dikurang 14. Begitu juga baris kedua. Di sini nilai terkecilnya ada 16. Berarti ini 21 dikurang 16, 16 dikurang 16, 18 dikurang 16, 22 dikurang 16. Baris ketiga sama baris keempat juga seperti itu. Ini 16. Nilai terkecilnya ini 16. Berarti 22 dikurang 16, 18 dikurang 16, 20 dikurang 16, 16 dikurang 16. Kemudian kita tulis tadi yang kita kurangkan pada tabel sebelumnya. Nanti di sini setelah kita kurangkan, di sini ada 1, 0, 4, 3, 5, 0, 2, 6, 5, 2, 2, 5, 0, 6,
2, 4, 0. Nah, setelah kita kurangkan tadi pada tabel sebelumnya, ini adalah nilai-nilai dalam pengurangannya. Kemudian tugas kita di sini untuk men-scan baris dan kolom. Untuk scan baris yang memiliki nol tunggal dicoret vertikal, dan untuk scan kolom yang memiliki nol tunggal dicoret horizontal. Nah, di sini kita cari baris terlebih. Kita cari ini barisnya yang memiliki nol tunggal. Baris pertama memiliki nol tunggal, berarti kita coret vertikal. Vertikal itu ini vertikal, ini horizontal. Berarti kita coret ke bawah. Untuk scan baris pertama ini kita coret ke bawah. Untuk baris kedua tidak ada nolnya lagi karena ini sudah dicoret. Untuk baris ketiga kita punya nol tunggal di sini. Berarti kita coret vertikal juga karena ini kita scan baris. Nah, di sini coretannya masih 2. Untuk optimalnya itu garis dari coretannya ini harus sama dengan jumlah baris atau kolom. Nah, jumlah baris atau kolomnya di sini ada 4. Berarti untuk optimalnya garis yang seperti ini harus ada 4. Di sini masih ada 2. Berarti ini belum optimal. Nah, untuk mengoptimalkannya kita cari lagi nilai terkecil dari setiap kolom yang tidak kita coret. Di sini ada kolom pertama dan kolom ketiga. Nah, nilai terkecil kita cari nilai terkecilnya untuk kolom pertama. Nilai terkecilnya di sini ada di angka 1. Dan untuk kolom ketiga nilai terkecilnya ada di angka 2. Kemudian nilai terkecil ini kita kurangkan dengan nilai-nilai pada setiap kolom. Berarti ini 1 dikurang 1, 5 dikurang 1, 2 dikurang 1, 6 dikurang 1. Dan untuk kolom ketiga juga seperti itu. Berarti ini 4 dikurang 2, 2 dikurang 2, 5 dikurang 2, 4 dikurang 2. Berarti ini 1 dikurang 1, 0, 5 dikurang 1, 4, 2 dikurang 1, 1, 6 dikurang 1, 5. Nah, untuk nilai yang terkena nilai yang terkena garis ini tetap, nilainya itu akan tetap, tidak kita ubah. Berarti 0, 0, 2, 2. Ini kita ubah dengan kita kurangkan dengan nilai yang terkecilnya. Berarti ini 4 dikurang 2, 2, 2 dikurang 2, 0, 5 dikurang 2, 3, 4 dikurang 2, 2. Nah, ini tetap juga 3, 6, 0, 0. Nah, kemudian kita scan baris dan kolomnya. Pertama kita cari dulu, kita scan kolom. Di sini untuk kolom pertama memiliki nol tunggal, ini nol tunggalnya. Berarti kita coret horizontal. Kita lihat lagi pada kolom keberapa ada yang nilai nol tunggal. Di sini untuk nilai yang kedua memiliki nol tunggal. Ini nol tunggalnya. Berarti kita coret juga horizontal. Karena yang kita scan adalah kolom. Kolom ketiga tidak ada lagi nolnya. Kolom keempat memiliki 2 nol. Yang kita butuhkan yaitu nol tunggal. Berarti sudah habis untuk scan kolom, kita cari scan baris. Untuk scan baris ke-1 dari kita scan. Baris ketiga, untuk scan baris ketiga ada nilai nol tunggal. Berarti kita coret vertikal. Berarti ini ke atas. Untuk baris keempat nolnya sudah dicoret pada scan baris ketiga. Berarti di sini nilai coretannya hanya 3. Yang kita butuhkan di sini nilai coretannya 4 untuk mengoptimalkannya. Berarti ini belum optimal. Kemudian kita cari lagi agar nilainya ini optimal. Untuk setiap nilai yang terkena 2 garis, berarti ini 3, 6 nih, kita tambahkan dengan nilai terkecil dari setiap baris yang tidak terkena garis. Seperti yang saya katakan tadi, untuk setiap nilai yang terkena 2 garis itu kita tambahkan dengan nilai terkecil pada baris yang belum terkena garis. Nilai terkecil dari ini berarti ada di angka
1, karena ini adalah nilai terkecil dari nilai yang tidak terkena garis ini. Berarti setiap nilai yang terkena 2 garis, yang terkena 2 garis di sini ada 2 angka. Ini angka 3 dan juga angka 6. Berarti di sini angka 3 kita tambahkan dengan 1, 3 ditambah 1, angka 6 juga kita tambahkan dengan 1. Yang terkena 2 garis, untuk yang terkena 1 garis itu nilainya tetap. Kemudian untuk mengubah ini kita kurangkan seperti yang tadi. Nilai terkecil ini kita ubah dengan nilai setiap pada baris. Berarti yang terkena garis yang di sini itu tetap 0, 0, 2. Untuk 3-nya sudah kita ubah, yaitu ditambah dengan 1, berarti ini jadi 4. Ini tetap 4, 0, 0. Yang 6 itu sudah kita tambahkan dengan 1, berarti ini nilainya 7. Ini angka 1 ini kita seperti yang tadi, soal-soal yang tadi, seperti langkah-langkah yang tadi, nilai terkecil ini kita kurangkan dengan setiap nilai pada baris. Berarti ini 1 dikurang 1, 0, 2 dikurang 1, 1, 3 dikurang 1, 2. Ini tetap karena ini terkena garis. Ini 5 dikurang 1, 4, 2 dikurang 1, 1, 2 dikurang 1, 1. Ini yang 0 ini tetap karena ini dia kena garis. Kemudian kita scan lagi seperti langkah sebelumnya. Kita cari nilai 0 tunggal pada baris, atau juga bisa kita cari nilai 0 tunggal pada kolom. Nah, kita lihat pada kolom dulu. Kita lihat pada kolom, di sini ada 2 0. Ini ada 2 0, berarti ini bukan 0 tunggal. Yang kolom kedua juga ada 2 0. Kolom ketiga ada 1 0. Berarti ini bisa kita coret kolom ketiga ini. Jika kita masukin kolom, berarti garisnya itu horizontal. Pekerjaan ketiga di sini 0-nya. Nah, kita cari lagi untuk scan kolom. Kolom keempat. Ini ada 2 0, berarti itu tidak bisa kita scan. Nah, apabila sudah habis untuk scan kolom, kita cari untuk scan baris. Untuk baris pertama ini ada 2 0, berarti ini tidak. Untuk baris kedua sudah dicoret. Baris ketiga ini ada 2 0 juga. Untuk baris keempat ini ada 1 0. Berarti jika kita scan garisnya itu vertikal atau ke atas. Ini kita scan. Berarti ini untuk pekerjaan keempat dilakukan oleh ini. Nah, kita cari lagi barisnya yang bisa kita scan, atau kolom yang bisa kita scan. Untuk baris yang pertama ini masih 2, baris ketiga ini ketiga ini udah 1, karena ini sudah kita scan. Berarti ini 0 tunggalnya kita coret. Apabila kita men-scan baris ini, yang kita coret itu secara vertikal. Nah, kemudian kita cari lagi ini kolom ini. Barisnya untuk baris ini udah habis, soalnya ini juga ada habis. Ini berarti ini sudah habis. Ini masih bisa. Berarti ini untuk kita scan kolom. Karena ini cuma 1 0-nya ini udah kita scan tadi. Berarti ini bisa kita scan kolom ini. Berarti jika kita men-scan kolom, garisnya itu horizontal. Ini udah berapa garis? 1, 2, 3, 4. Berarti ini sudah optimal karena sudah memiliki 4 garis. 1, 2, 3, 4. Pekerjaan pertama dilakukan oleh
A dilakukan oleh 2, B dilakukan oleh 3, C dilakukan oleh yang pertama, dan D dilakukan yang keempat. Ini sudah optimal karena nilai dari garis ini sudah sama dengan jumlah kolom atau baris. Jumlah kolomnya ada 4, garisnya juga sudah ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita cocokkan. Untuk pekerjaan memotong dilakukan oleh oleh Karin dengan nilai pengeluarannya 14.000. Untuk pekerjaan kedua, memberikan warna, dikerjakan oleh Helmi dengan nilai yang dikeluarkan 18.000. Dan untuk pekerjaan yang ketiga, yaitu memberikan hiasan, dikerjakan oleh Hana dengan nilai pengeluaran 21.000. Dan pekerjaan keempat, yaitu membungkus, dilakukan oleh Rosi dengan uang pengeluaran 16.000. Kemudian kita hitung berapa pengeluaran setelah kita scan ini. Pekerjaan pertama tadi yang A-nya dilakukan oleh Karin dengan nilai pengeluaran 14.000. Nah, untuk pekerjaan kedua yang B dilakukan oleh Helmi dengan nilai pengeluaran 18.000. Dan untuk pekerjaan ketiga yaitu dilakukan oleh Hana dengan nilai pengeluaran 21.000. Untuk pekerjaan keempat dilakukan oleh Rosi dengan nilai pengeluaran 16.000. Inilah nilai untuk memaksimumkan pengeluaran. Berarti ini totalnya 69.000. Ini adalah nilai minimum pengeluaran dari masalah penugasan ini. Nilai minimum. Nah, sebaliknya seperti ini juga apabila kita ingin mencari nilai maksimum. Tetapi untuk nilai maksimum kita cari nilai yang terbesar dari setiap baris. Nilai langkah yang tadi itu ini kan untuk mencari nilai minimum, berarti kita cari nilai yang terkecil. Sedangkan untuk nilai maksimum kita cari nilai yang terbesar, kemudian kita kurangkan dengan setiap nilai pada baris. Itulah cara pengerjaan pada masalah penugasan. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama kita cari nilai terkecilnya, kemudian kita kurangkan, kemudian kita scan baris atau kolom, kemudian kita coret. Apabila masih belum optimal, yaitu garis yang kita coret itu belum sama dengan jumlah baris atau kolomnya, berarti kita lakukan langkah-langkah sebelumnya tadi. Kita cari nilai yang terkecilnya, kemudian kita kurangkan. Tapi apabila nilai itu terkena 2 garis, nah nilai yang terkena 2 garis itu kita tambahkan dengan nilai terkecil yang ingin kita kurangkan pada setiap baris tersebut. Nah, itulah cara-cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah penugasan. Nah, apabila dalam penyampaian saya ada salah-salah kata atau ada yang kurang paham, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.